Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sarang Informasi. Sarang Informasi akan memberikan sebuah tips ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator atau ingin menjadi seorang YouTuber misalkan, atau Facebooker ya misalkan, atau TikToker ya. Kalian semua mungkin pengen sukses di bidang kreator ya, tentunya seperti itu. Siapa sih yang tidak ingin menjadi seorang kreator yang sukses? Contohnya seperti YouTuber yang sukses, atau Facebooker yang sukses, atau menjadi TikToker yang sukses ya. Semua juga pengen menjadi orang yang sukses. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang memikirkan tentang kesuksesannya, tidak tahu bagaimana perihnya perjuangannya. Jikalau teman-teman pengen sukses, tentunya kalian harus berjuang dulu, baru kalian akan mendapatkan kesuksesan. Nah, tips untuk mendapatkan kesuksesan ini seperti apa sih? Bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah kesuksesan? Apakah kita membuat konten terus ya? Apakah kita mengupload video terus? Oke teman-teman, saya akan ngasih tipsnya ya. Jikalau teman-teman pengen sukses ya, teman-teman pengen menjadi seseorang YouTuber yang sukses atau menjadi konten kreator yang sukses seperti Facebooker atau YouTuber misalkan ya. Saya juga bukan orang yang sukses, akan tetapi saya pernah mengalami, dan saya di channel ini juga saya mengalami video saya ini meledak, dan video saya ini juga sudah banyak ditonton ya teman-teman ya. Walaupun penontonnya seperti itu, akan tetapi saya sangat bangga sekali karena video saya ya termasuknya rame ya. Saya akan membahas tentang kesuksesan dan penghasilannya itu nanti seperti apa. Akan tetapi saya akan membahas dulu ya bagaimana kesuksesan itu agar bisa didapat oleh kita. Teman-teman, saya akan kasih tahu. Salah satunya, jikalau kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, salah satunya kita harus sabar, kita harus punya kemauan, dan kemauan itu didasari dengan sebuah keterampilan ya. Didasari sebuah keterampilan sama skill kita harus punya skill teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sebuah skill ya? Kalau kemauan, semua orang pasti punya kemauan ya. Akan tetapi skill ini yang tidak semua orang bisa ya, tidak semua orang mempunyai langsung begitu saja. Akan tetapi saya yakin semuanya bisa mempunyai sebuah skill ya. Jikalau seseorang itu mau belajar ya, sabar untuk belajar. Ya, belajar itu kita tidak langsung belajar, kita langsung bisa, tidak, perlu ada tahap-tahapannya teman-teman ya. Nah, kita untuk menjadi seorang yang punya skill, atau kita agar punya skill ini sangat mudah sekali teman-teman. Kita belajar setiap hari ya, sama temen, sama YouTuber yang atau konten-konten kreator yang sudah sukses ya. Belajarnya kita tidak harus ketemu orangnya. Sekarang gampang kok, mungkin di Facebook ya yang sudah yang sudah terkenal, orang itu yang sudah sukses, atau channel YouTube yang subscribernya sudah banyak atau yang sudah terkenal gitu ya, itu bisa ditiru. Kita tonton saja gitu ya, kita tonton videonya seperti apa sih gitu ya. Oh begini cara ngeditnya, oh begini cara pembicaraannya, oh begini cara membuat konten-konten, oh ini menarik juga. Nah, itu skill-skill seperti itu kita harus dapatkan dan kita cari tahu. Dan kalau teman-teman pengen cari tahu bagaimana cara kita menjadi seorang konten kreator, banyak di channel-channel YouTube juga banyak yang membagikan sebuah tutorial bagaimana kita menjadi seorang konten kreator, Facebooker atau YouTuber seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita menjadi seorang konten kreator itu langsung dapat uang. Tidak teman-teman, banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali ya yang kita perlu perjuangkan gitu ya teman-teman. Bukan 1 bulan 2 bulan, tidak. Dari cara editing juga ya, cara editing itu tidak semudah itu. Kita bikin video, kita upload ya, kalau ada yang nonton dan video itu tidak ada kesalahan gitu ya, makanya perlu diedit, perlu dirapihkan, dan perlu dikasih bumbu-bumbu, dikasih yang menarik, misalkan seperti musik, kasih tambahan-tambahan apa gitu ya, biar menarik gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk mencapai sebuah kesuksesan itu seperti itu. Untuk tahapan awalnya kita ya memang harus sabar ya, harus sabar. Nah, yang kedua itu saya tadi bilang, apakah kita harus upload video terus? Apakah kita harus bikin konten terus? Sangat bagus jikalau skill kalian itu memang sudah bagus, memenuhi syarat, dan video kalian itu, misalkan konten kalian itu ya bermanfaat, konten kalian menghibur, itu sangat bagus sekali. Konten kalian itu bisa membuat seseorang itu mendapatkan atau menonton video kalian itu dapat manfaat atau dapat ilmu dari kalian, atau dapat sebuah hiburan dari kalian. Itu sangat bagus sekali kalian membuat konten setiap hari. Akan tetapi kalau konten kalian asal-asalan ya, konten kalian apapun ya, apapun upload, tapi tidak bermakna ya, apapun yang kalian ambil itu mungkin tidak berarti atau tidak menghibur atau tidak bermanfaat.
itu mungkin ada yang nonton 1, 2, sampai 10 juga mungkin ya, itu juga udah pergi ya gitu, dan tidak akan ada yang nonton lagi. Karena apa? Begitu ditonton dengan durasi pendek, karena orang nonton itu pasti penasaran dong, penasaran apa sih isi videonya. Jika isi videonya tidak menarik, itu paling menonton beberapa detik atau beberapa menit itu udah lari kabur. Dan video kita itu tidak akan direkomendasikan, karena video kita kalau mau rame itu harus direkomendasikan oleh pihak YouTube. Kalau pihak YouTube udah merekomendasikan, atau dari Facebook juga sama. Jikalau video kita ini sudah ditonton banyak orang ya, terus durasinya panjang, itu direkomendasikan. Jadi senantiasa video kita ini akan rame teman-teman. Jikalau videonya menghibur, menarik, memanfaatkan, memberi manfaat orang ya, atau mengedukasi orang, itu video kita akan berpotensi untuk rame dan direkomendasikan, akan disebar luaskan oleh pihak Facebook atau pihak YouTube, misalkan seperti itu teman-teman. Akan direkomendasikan, akan disebarkan, dan pihak YouTube dan Facebook juga tidak akan menyesatkan penonton teman-teman ya, tidak akan menyesatkan, karena tidak mungkin video yang tidak ramai direkomendasikan atau disebarkan, itu tidak mungkin. Itu penyebaran juga, merekomendasikan juga secara otomatis gitu ya, secara otomatis dari pihak YouTube atau pihak Facebook juga. Misalkan Facebook, misalkan teman-teman nih videonya rame ya, direkomendasikan gitu ya, sama pihak Facebook itu direkomendasikan videonya rame dan penontonnya itu panjang, durasinya panjang, itu pasti akan direkomendasikan, akan disebarkan. Semakin banyak yang komentar, semakin banyak like, semakin banyak yang nonton, semakin panjang durasinya itu semakin akan direkomendasikan. Makanya teman-teman, jika mau membuat sebuah konten ya, tidak usah konten yang banyak-banyak sehari 3, 4, 2, itu tidak, 1 atau seminggu berapa gitu, akan tetapi di video atau di konten tersebut ya, itu yang bermakna, benar-benar kalian rangkum ya, sehari ini merangkum konten ini, akan tetapi konten ini benar-benar bermanfaat dan bermutu gitu teman-teman ya. Jadi orang-orang itu biar menonton di durasi panjang, video kita nanti akan disebarkan, akan direkomendasikan gitu teman-teman. Nah, untuk penghasilan ini saya ngasih tahu tadi tentang berapa kali ngupload video seminggu, bisa seminggu 2 kali 3 kali, akan agar tetap channel kita itu tetap berjalan ya, dan channel ini tidak mati, akan selalu ada algoritma ya, penguploadan video kita ini setiap hari ini. Jadi algoritma Facebook atau algoritma YouTube ini, misalkan di YouTube atau di Facebook sama saja teman-teman. Jadi channel kita ini tidak mati, seperti channel kita itu selalu dipupuk ya gitu ya, selalu dipupuk dengan sebuah video itu gitu. Nah, saya akan membahas tentang penghasilan ya teman-teman ya. Penghasilan memang jikalau kita ini ya rajin upload video, apalagi video kita ini memang sudah benar-benar direkomendasikan atau benar-benar disukai atau digemari banyak orang. Ini penghasilan ini memang sangat lumayan untuk di media sosial ini ya. Ya, jikalau kita upload video udah puluhan ribu, udah apalagi udah ratusan ribu sampai jutaan, ini memang sangat lumayan sekali penghasilannya ya teman-teman ya. Akan tapi kita tidak jangan membahas tentang penghasilannya saja. Kita bahas tentang perjuangannya seperti apa. Kalian harus menangkap dari nol, selalu berusaha keras, dan jangan sampai putus asa. Banyak sekali teman-teman yang putus asa jikalau videonya tidak ramai, dia akan stuck di situ, lalu berhenti di situ, dia akan kabur, tidak jadi konten kreator lagi ya. Itu yang paling berat, itu di perjuangannya. Makanya teman-teman, jikalau mau jadi konten kreator harus siap segalanya, mental cukup ya, kemampuan cukup, dan kalian belajar terus ya, karena agar kalian mampu itu harus belajar, setiap hari harus belajar dan terus belajar ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman pengen jadi konten kreator yang sukses ya, teman-teman jangan pelit sama teman-teman juga untuk saling support ke teman. Misalkan nonton video orang, komentar di situ, komentar, atau mari kita saling berbagi, mari kita saling dukung atau bagaimana, pokoknya saling support lah, intinya seperti itu. Oke teman-teman yang baru mengawali untuk menjadi seorang konten kreator dan menjadi konten kreator sukses nantinya, bermimpi untuk menjadi konten kreator yang sukses, semoga impian kalian ini menjadi sebuah kenyataan, dan sampai ketemu di channel saya selanjutnya dan di video saya selanjutnya.